Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Koifani Azahra. Saya delegasi dari LDK Lisan Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Selamat datang di podcast pertama kami dari kelompok Aisyah binti Abu Bakar. Di podcast kali ini, kita bakal bahas tentang pemuda nih. Pemuda penggerak pembawa perubahan. Keren kan? Ngebahas tentang pemuda, tentang kita, darah muda. Di podcast kali ini, kita bakal ngadain question and answer bareng teman-teman delegasi dari beberapa universitas nih guys. Jangan lewatin podcast kali ini ya. Kita bakalan dengar nih ya argumen dari beberapa delegasi yang tergabung di tim kita. Check this out. Nah, kami nemuin beberapa pertanyaan nih yang memang dominan ke remaja. Memang membicarakan tentang remaja itu nggak ada habisnya ya. Secara remaja itu jiwa muda, jiwa yang masih rentan untuk merubah mindset dan sangat menggebu-gebu. Di section kali ini, kita bakal bahas tentang bagaimana sih pemuda terlebih dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Yuk kita bahas. First question nih tentang pemuda. Bagaimana sih tanggapan Anda mengenai pemuda di masa sekarang, terlebih dengan kemajuan teknologi dengan pemuda di zaman Rasulullah dahulu? Nah, pertanyaan pertama, pemuda banget nggak sih? Mari kita dengar argumen dari Saudari Susi Dian Purwati, delegasi dari KSI Al-Isra, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Kepada Saudari Susi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susi Dian Purwati. Saya delegasi dari KSI Al-Isra Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Oke, jadi di sini pertanyaannya gimana tanggapan saya mengenai pemuda zaman sekarang terlebih dengan kemajuan teknologi dengan pemuda di zaman Rasulullah dahulu. Dari saya sendiri nih ya teman-teman. Yang pertama, pemuda di zaman sekarang dan pemuda di zaman Rasulullah itu tentunya memiliki banyak perbedaan seperti kebiasaan atau keseharian mereka karena zamannya pun berbeda. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi sekarang digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Jadi tidak hanya anak muda saja, namun nih kelompok anak muda lah yang paling banyak memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Teknologi bisa dibilang membelenggu perilaku dan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gadget atau handphone. Kemanapun nih mereka pergi selalu membawa gadget. Jadi kehidupan sehari-hari mereka tuh benar-benar tidak bisa lepas gitu dari yang namanya teknologi. Kemajuan teknologi tentunya membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya nih teman-teman, yaitu membawa kemudahan nih bagi anak-anak muda atau kita semua nih dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, mendapatkan informasi dan menjalin kontak dengan orang lain. Kemajuan teknologi untuk dampak negatifnya yaitu seperti zaman sekarang nih, anak muda kebanyakan menghabiskan waktunya dengan bermain game, scroll sosial media, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pemuda di zaman Rasulullah, yang dimana di zaman itu tidak ada yang namanya teknologi ini, semuanya serba manual dan menggunakan energi atau tenaga sendiri. Pemuda di zaman Rasulullah ini menghabiskan dan memanfaatkan waktu mereka untuk berjihad bersama Rasulullah di jalan Allah. Mereka menyerukan agama Islam di kalangan mereka dan melindungi Rasulullah di waktu itu dari kaum-kaum yang ingin mencelakai Rasulullah. Meraih ridho Allah adalah tujuan pemuda di zaman Rasulullah dari perjuangan mereka dalam berjihad di jalan Allah. Pemuda di zaman Rasulullah tidak hanya mengorbankan tenaga atau jiwa mereka teman-teman, tetapi juga mereka mengorbankan harta mereka di jalan jihad. Tidak ada lagi nih mereka memikirkan tentang kesenangan dunia, melainkan mereka mementingkan dan memprioritaskan
akhirat mereka gitu yang akan dituju dan tentunya abadi. Semua hal yang dilakukan di dunia menjadi pertanggungjawaban mereka nanti, dan tentu juga pertanggungjawaban kita semua nih teman-teman sebagai hamba Allah di sana. Apakah mereka atau kita bisa memanfaatkan waktu untuk berada di jalan Allah, melakukan hal-hal yang bermanfaat, atau justru memilih meraih kesenangan dunia yang hanya sesaat. Itulah yang menjadi salah satu alasan pemuda zaman Rasulullah begitu semangat untuk berjihad dan menghabiskan waktunya di jalan Allah. Mungkin itu saja nih teman-teman dari saya. Terima kasih. Wah, kasih A+ dulu dong buat Kak Dian. Bener banget yang dijelasin Kak Dian tadi. Zaman sekarang, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan bukan hanya remaja, anak-anak sampai orang tua candu menggunakan yang namanya gadget. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa lepas dari majunya teknologi. Selain itu, kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi kita. Contohnya kemudahan dalam mendapat informasi. Nah, untuk dampak negatifnya itu sendiri, dengan teknologi kita bisa menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Contohnya remaja nih, banyak yang menggunakan game online. Nah, tadi juga Kak Dian udah ngejelasin nih ke kita, ke remaja. Kalau di zaman Rasulullah itu dulu berjihad secara manual, pemuda membela agama Allah. Nah, kalau untuk kita sekarang, kita gunain gadget untuk berjihad membela agama Allah melalui perkembangan teknologi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ini bakalan menjadi jawaban tentang peran pemuda guys. Di zaman sekarang ini kita perlu tahu sejauh apa sih peran pemuda. Nah, pertanyaannya, sejauh mana pemuda berperan menjadi penggerak pembawa perubahan? Untuk pertanyaan kedua ini, mari kita dengar argumen dari Saudari Fenty Sarohmatun Nabila, delegasi dari UKM Kerohanian Islam FSIAF Universitas Jember. Kepada Saudari Fenty, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fenty Sarohmatun Nabila. Saya dari delegasi UKM Kerohanian Islam FSIAF Universitas Jember dari jurusan Agronomi Fakultas Pertanian. Salam kenal semuanya. Pemuda menurut saya itu salah satunya seperti lirik lagu dari lagunya Rhoma Irama yang berbunyi masa muda, masa yang berapi-api. Nah, dari lirik tersebut, pemuda dapat diartikan sebagai seorang yang berada pada masa di mana kita itu masih semangat-semangatnya untuk belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Oleh karena itu, peran pemuda sangatlah penting, terutama untuk perkembangan bangsa ke depannya. Sejauh ini peran pemuda mungkin terdapat 3, yaitu yang pertama agent of development, yang kedua agent of modernization, dan agent of solution provider. Agent of development sendiri itu seperti pemuda itu mengembangkan potensi dan produktivitas dirinya guna mencapai tujuan pembangunan bangsa. Contohnya dengan sering mengikuti lomba baik skala daerah, nasional, hingga internasional. Yang kedua, agen of modernization, yaitu pemuda yang mampu menganalisa perubahan zaman, utamanya dalam perkembangan teknologi. Contohnya adanya perkembangan mesin portable yang lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu agen of solution provider, pemuda yang lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengeluarkan ide-ide terbarunya. Contohnya dalam hal pemanfaatan sampah menjadi barang kerajinan yang lebih bermanfaat. Selain itu juga bercermin pada peran pemuda dalam sejarah yang dimulai dari adanya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, dan setelah itu adanya peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, di mana menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia.
Ada juga peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang mana juga menyangkut golongan muda di dalamnya. Terlebih lagi banyak sekali pergerakan pemuda, pelajar, dan juga mahasiswa yang berlangsung pada sekitar tahun 1966 hingga pergerakan mahasiswa yang kemudian berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 yang juga sekaligus mengantarkan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Terima kasih kepada Kak Fenty atas argumentasi yang telah dipaparkan. Nah, tadi Kak Fenty udah ngebahas tuh peran pemuda. Jadi peran pemuda itu sejauh ini ada 3 guys. Yang pertama, agent of development. Yang kedua, agent of modernization. Yang ketiga, agent of solution provider. Nah, selain Kak Fenty nih, kita bakalan denger argumentasi dari Saudari Rekatiana. Nah, Kak Reka ini adalah delegasi dari UKM Kerohanian, FOSI, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kepada Kak Reka, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekatiana, delegasi dari UKM Kerohanian, FOSI, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bagaimana peran pemuda sebagai penggerak pembawa perubahan? Menurut saya, peran pemuda sebagai penggerak pembawa perubahan yaitu saya pernah mendengar suatu quotes yang berisi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Itulah pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Sebagai generasi penerus bangsa, golongan pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Tetapi, sebenarnya siapakah yang dimaksud golongan pemuda yang disebutkan Insinyur Soekarno tersebut? Pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil. Dari perkataan Bung Karno tersebut, yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agen of change, moral force, dan social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Wah, quote bersejarah banget ya yang diucapin sama Kak Reka tadi. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini sih quote yang berdimik banget di kalangan pemuda. Apalagi yang ngucapin itu adalah presiden pertama Indonesia. Nah, pemuda yang dimaksud di sini adalah pemuda yang dinamis, bergejolak, dan optimis. Seperti yang dijelasin Kak Reka tadi, pemuda harus dapat bersaing secara global, tak ayal memperhatikan fungsi pemuda, yakni agent of change, moral force, dan social control. Oke guys, udah selesai nih di pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Check this out. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kita bakal bahas tentang bagaimana peran kader dakwah dalam membawa perubahan. Nah, untuk pertanyaan ketiga akan diargumentasikan oleh Saudari Nafatur Rahma. Saudari Nafatur Rahma ini adalah delegasi dari keluarga besar mahasiswa Muslim Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kepada Saudari Nafatur Rahma, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nafatur Rahmah, perwakilan dari keluarga mahasiswa Muslim Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baik, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita kader dakwah agar bisa membawa perubahan. Nah, sebelumnya kita merupakan kader dakwah atau generasi muda yang dibekali dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat berkembang pesat
dan media sosial yang sedang gencar-gencarnya. Nah, perkembangan-perkembangan ini harus dibarengi dengan nilai keagamaan dan moral agar kita tidak terbawa dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang membawa pada kehancuran. Nah, karena kita hidup dengan alam dan teknologi, kebebasan dan keterbukaan, tanpa dua nilai tadi, yang terjadi adalah kehancuran. Nah, kita apabila memiliki ilmu agama, maka sebaiknya kita memberikan pengertian-pengertian atau belajar bersama teman-teman yang lain dengan memberikan informasi yang kita sampaikan melalui media sosial. Karena dengan begitu, kita sudah memberikan pengetahuan kepada generasi selanjutnya untuk menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga kita nanti bisa meneruskan bangsa ini dengan bisa mengendalikan diri baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, karena kita sudah memiliki kemampuan dengan teknologi yang sudah ada, harusnya kita bisa memanfaatkan ini dengan baik juga. Wah, terima kasih Kak Nafa untuk argumentasi yang telah dipaparkan. Nah, teman-teman, penjelasan Kak Nafa tadi lebih mengarah ke diri kita, mengendalikan diri dalam penggunaan media sosial. Wah, keren kan? Kali ini Kak Nafa ngejelasin bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi seperti media sosial dibarengi dengan nilai keagamaan dan moral, terutama untuk kader-kader dakwah nih. Nah, di pertanyaan ketiga ini kita bukan cuma ngedengar argumentasi dari satu orang aja guys. Kita bakal ngedengar argumentasi dari Saudari Rafika, delegasi dari LDF FKMI Ulil Albab Universitas Tanjung Pura. Kepada Saudari Rafika, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, namaku Vika dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, LDF FKMI Ulul Albab. Iya, kalau lagi ngomongin pemuda tuh ya berarti kita lagi ngomongin pemimpin di masa depan. Dan sebetulnya ngomongin pemuda itu udah banyak gitu ya, udah banyak teman-teman bahas di depan tadi. Yang mana pemuda itu sebagai agen of change, sebagai agen development dan kontrol. Karena pemuda memegang peranan besar untuk kemajuan dan perbaikan suatu bangsa gitu. Baik buruknya suatu bangsa itu dilihat dari kualitas pemudanya. Nah, bagaimana peran kita sebagai kader dakwah? Sama, kader dakwah itu untuk menyampaikan kebaikan. Kader dakwah itu hadir sebagai problem solver. Jadi kader dakwah hari ini seharusnya sudah sadar, sudah paham dan lebih peka terhadap lingkungan-lingkungan sekitar maupun lingkungan-lingkungan nasional. Kenapa? Karena tugasnya adalah sebagai problem solver. Kalau hari ini kader dakwah masih galau dengan masalah-masalah pribadinya, maka bisa jadi kualitas suatu bangsa itu, suatu negara itu menjadi lebih buruk. Karena apa? Karena seharusnya kader dakwah sudah bisa menjadi problem solver, tapi kenyataannya kader dakwah itu sendiri masih galau dengan masalah-masalah pribadinya. Tuntaskan terlebih dahulu masalah pribadi kita sebagai kader dakwah, sehingga kita bisa berperan sebagai pemuda yang benar gitu, yang nyata, yang memang bisa menjadi agent of change, yang memang bisa menjadi agent of development, sebagai kontrol perubahan. Seperti itu. Terima kasih. Baik buruknya suatu bangsa dilihat dari kualitas pemudanya. Bener banget nih kata Kak Vika tadi. Kader dakwah harus menyampaikan kebaikan dengan memanfaatkan teknologi, menjadi agent of change. Wah teman-teman, udah banyak banget ya tadi dijelasin sama Kak Dian, Kak Vika, Kak Nafa, dan ada beberapa orang lagi. Udah lengkap banget deh intinya, ngebahas tentang pemuda, kita yang harus menjadi agent of change.
Intinya keren banget deh. Semoga apa yang jelasin dan dipaparkan oleh mereka dapat kita ambil hal positif dan kita amalkan ya teman-teman. Terutama buat kader dakwah nih, jangan stuck di satu posisi aja. Yuk bergerak, mulai membuat perubahan. Wah, udah selesai aja nih sesi tanya jawabnya. Semoga bermanfaat ya guys. Jadilah pemuda yang siap bergerak membawa perubahan, terutama buat kader dakwah nih, calon pemimpin bangsa. Pandailah menggunakan teknologi yang semakin berkembang pesat. Akhir kata, saya selaku host izin undur diri. Kami dari kelompok Aisyah binti Abu Bakar mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.